Yang saya minta istiqomah di sini adalah sahabat-sahabat sekalian tetap duduk, tidak usah berdiri, tidak usah kemana-mana, hanya istiqomah, matanya, telinganya, dan perhatiannya hanya di sini. Ada yang sudah tahu hipnosis sebelumnya? Ada yang sudah tahu hipnosis itu apa? Nah, kita akan bahas ya hipnosis atau fundamental hipnosis. Apa yang Bu Sarah lihat di depan? Gelas ya. Yang satu lagi terbuat ke atas, tertutup ke bawah. Oh gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, kondisi pikiran kita itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekarang kan ini semuanya guru-guru di sini ya. Sehingga seorang guru ini harus mampu menciptakan dan mengkondisikan anaknya. Ya, kalau sebagai orang tua juga seperti itu Pak ya. Kita harus bisa mengkondisikan anak kita, anak didik kita menjadi seseorang dengan pikiran seperti gelas yang terbuka. Kalau tertutup, maka dia akan kesulitan untuk menerima air apapun, sebagus apapun materi yang kita berikan kepada anak tersebut. Ketika gelasnya tertutup, ya, Umay punya jus nih, Umay, jusnya dimasukin, ini bagus jusnya, enak. Tapi kalau gelasnya tertutup, kira-kira jusnya masuk nggak ke gelas? Ya. Kita mengajarkan ilmu yang baik, ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang bermanfaat, tetapi ketika anaknya sedang di kelas mikirin yang di rumah, atau sedang gagal atau jahil dengan temannya, itu artinya anak tersebut belum siap menerima masukan, sugesti, pesan, dan nasihat kita. Sehingga harus paham, ini anak sudah gelasnya sudah buka atau belum. Nah, nanti akan dijelaskan berkaitan juga dengan gelombang otak, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya. Pikiran di bawah sadar sampai pikiran tidak sadar. Ternyata ada pikiran tidak sadar dalam diri kita itu. Ada pikiran tapi tidak sadar, insya Allah ya. Ada tidak yang lebih sempurna dari manusia yang Allah ciptakan? Ada tidak? Tidak ya. Bahkan jin yang sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, itu pun tidak sempurna kita. Masya Allah. Apa sempurnanya? Contoh misalnya, tubuh kita ini terdiri dari yang invisible. Apa? Invisible. Apa artinya invisible? Tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat dari bagian tubuh kita, dari diri kita? Emosi, kelihatan tidak? Tidak. Mental, iya. Bagian dari pikiran juga. Mental, kelihatan tidak? Spiritual, keyakinan kelihatan tidak? Tidak. Jadi diagramnya seperti ini. Ada emosi, emosional, mental, dan spiritual. Ini tiga hal yang tidak terlihat ini ternyata yang memerintahkan sesuatu yang terlihat. Apa? Yang fisikal. Ya. Yang fisikal yang terlihat ini, tubuh kita ini ternyata diperintah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kalau misalnya seseorang mukul, itu karena emosi mungkin. Kalau misalnya kita menyayangi seseorang, lautkan ku, seberangi gunungkan ku, dan dipinjolkan ku. Ketawa aja apa ya? Pengalaman tuh gue ini kita ya. Alhamdulillah. Jangan sampai ada yang kena pinjol di sini ya. Alhamdulillah ini tubuh kita. Tubuh kita itu adalah penerima mandat dari ini. Hukum emosi adalah hukum di mana? Hukum yang bersifat bahwa emosi ini selalu mencari kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan, itu emosional. Jadi kalau ada anak-anak tidak mau belajar secara emosional seperti itu. Beda dengan kita. Kalau anak-anak misalnya Pak meser ke cengek kawarung karena tidak merasa itu menyengsarakan, sudah tidak mau. Sehingga di sini tidak bergerak. Sehingga kalau emosinya
mau bagus gelasnya terbuka dulu, buat dia emosinya menyenangkan. Wah, kamu larinya cepet, bisa mengalahkan Ronaldo larinya misalnya. Jadi dia semangat, emosinya muncul, dia seperti seorang pemain bola, berangkat dengan berlari dengan cepat. Kemudian laporan, Pak, akan larinya cepat loh. Ya, berapa menit tadi? 1 menit kurang. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau emosinya pakai cengeng, males, tidak ada getaran emosi, maka ini tidak akan berangkat. Betul tidak? Sama dengan anak-anak kita. Jadi emosi ini selalu mencari kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Sifatnya seperti itu emosional memang. Tapi ini emosional ini sifatnya juga temporer. Jadi kalau ada anak-anak marah, biarkan. Karena apa? Kita sering melihat anak-anak hari ini pas ya, besok sudah baikan lagi. Tapi kalau pas ya, hari ini pas ya, 3 tahun can beres-beres. Betul apa betul? Karena masuknya ke mental lebih kuat. Tapi mental ini juga sisi positifnya adalah dia tidak melihat kesengsaraan, tapi dia ingin melihat tujuan. Baik, wios dengan naon kenaik, abdi capek, tapi kurang kali biasa sekolah, biasa tuang, biasa naon. Terus sebaiknya, poe sibuk-sibuk kan, nerapi kurang kali nak dia, kurang kali masuk ke dia, abdi teh capeknya, tapi wios sudah memang kurang kali. Capek kalau dari hukum emosi tidak akan terlaksana capek-capek. Kita belajar, capek-capek kita mencari ilmu, capek-capek kita mencari uang. Karena kalau secara emosi, kalau itu menyengsarakan pasti mundur. Paham tidak? Ibu, bapak sudah di sini ya? Mudah-mudahan sudah di sini ya. Tapi emosi negatifnya jangan di sini ya. Tak kesel, tak apa-apa, tong di dia turunkan ke dia, bikin temporer. Ya. Tapi berkaitan dengan semangat belajar, berkaitan dengan kekuatan, naikkan ke sini, ke mental ini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian tidak lagi menjadi seperti seorang yang di bawah 13 tahun ke bawah masih di sini. Nah, mental ini pun ada batasannya Bapak Ibu sekalian. Mental ini ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah ketika kesabaran dicabut oleh Allah. Kesabaran itu ternyata diberikan oleh Allah, bukan kita ini. Tapi ada latihannya memang. Pantas tidak orang ini bersabar. Sehingga ada orang-orang yang menaikkan dirinya ke wilayah spiritual keyakinan. Gus karena Allah, bukan hanya karena anak, bukan hanya karena primordialisme kedaerahan, bukan karena sama-sama di dalam ma'arif. Berkaitan dengan Allah, selama itu kebaikan, beda partai, beda nama, selama itu kebaikan, maka dia akan melakukan kebaikan tersebut. Ini sudah di sini, ya. Makanya orang-orang yang ada di sini, dia jalan parasnya dibantu. Selama itu kebaikan. Pada sana ketika hal-hal yang bersifat kebaikan, kebenaran ditentang. Ini yang tidak terlihat. Nah, hipnosis dan hipnoterapi di sini Pak Bu.